Kamu mungkin merasa aman punya stok barang di gudang. Tapi tahukah kamu, kalau di 2026, stok itu bisa jadi bom waktu yang menghabiskan seluruh tabunganmu secara perlahan. Aku ingin bercerita tentang sebuah ilusi yang banyak menjebak pengusaha UMKM saat ini. Mengira tumpukan barang adalah aset, padahal itu adalah liabilitas yang menunggu waktu untuk meledak. Kita akan membedah mengapa model bisnis konvensional yang kita agungkan selama ini sedang menuju titik nadir. Bayangkan, kamu baru saja menyewa ruko atau gudang tambahan karena stok barangmu melimpah. Di laporan keuangan, kamu mencatatnya sebagai persediaan senilai 500 juta rupiah. Kamu merasa tenang karena merasa punya kekayaan fisik. Tapi, secara matematis, di tahun 2026 nanti, biaya penyimpanan atau holding cost bisa mencapai 20-30% dari nilai barang itu sendiri setiap tahunnya. Jika barang itu tidak berputar dalam 6 bulan, kamu bukan cuma kehilangan potensi profit, tapi kamu sedang membakar uang tunaimu untuk membayar listrik, keamanan, penyusutan nilai, hingga resiko kerusakan. Kita sering lupa kalau tren pasar sekarang berubah bukan lagi dalam hitungan tahun, tapi hitungan minggu. Apa yang viral hari ini bisa jadi sampah di gudangmu besok pagi. Disinilah letak jebakannya. Banyak pengusaha UMKM yang terjebak dalam sunk cost fallacy, merasa sayang membuang stok lama, lalu terus mengeluarkan uang untuk merawatnya, sampai akhirnya tabungan pribadi terkuras habis hanya untuk menjaga sesuatu yang tidak lagi diinginkan pasar. Aku ingin kamu sadar bahwa di era ekonomi baru nanti, kecepatan dan fleksibilitas jauh lebih berharga daripada tumpukan barang fisik. Kalau kamu masih menjalankan bisnis dengan cara lama, kamu tidak sedang membangun masa depan, kamu sedang membangun museum yang sangat mahal. Sebelum kita bahas lebih dalam bagaimana cara menghindari jebakan ini dan model bisnis apa yang akan bertahan di 2026, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Di channel Arah Bisnis, aku akan bantu kamu menavigasi strategi keuangan dan bisnis agar kamu bisa mencapai financial freedom dengan cara yang logis dan terukur. Mari kita bicara data. Di dunia bisnis, ada satu istilah yang aku sebut sebagai negative leverage. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa semakin banyak barang yang terjual, maka semakin kaya pula kamu. Tapi inilah plot twist-nya. Di realitas industri produk fisik, logika ini sering kali meleset. Bayangkan kamu sedang menjalankan bisnis sepatu. Setiap kali penjualanmu naik 100%, beban operasionalmu, mulai dari sewa gudang yang harus lebih luas, jumlah admin yang harus ditambah, hingga risiko retur barang yang membengkak, juga ikut naik secara linear. Kamu tidak mendapatkan efisiensi, kamu justru terus-terusan menambah beban di punggungmu sendiri. Di tahun 2026 nanti, situasinya akan semakin menantang. Biaya logistik dan biaya akuisisi pelanggan atau CAC diprediksi akan melonjak tajam karena saturasi pasar digital. Jika margin bersih bisnismu saat ini masih di bawah 20%, aku harus jujur padamu. Kamu sebenarnya tidak sedang membangun bisnis yang kokoh. Kamu justru sedang membiayai kerugian masa depanmu sendiri. Begitu ada kenaikan biaya sedikit saja di rantai pasok atau harga iklan, profit kamu akan langsung habis tak bersisa. Sekarang perhatikan layar. Aku akan tunjukkan hitung-hitungannya agar kamu paham betapa tipisnya batas antara untung dan bangkrut. Perhatikan angka-angka ini, karena disinilah banyak pengusaha UMKM terjebak dalam ilusi omset besar, padahal sebenarnya mereka sedang berdarah secara perlahan. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Arah Bisnis ini. Aku ingin memastikan kamu punya navigasi yang tepat untuk mencapai financial freedom dengan strategi bisnis yang logis, terukur, dan relevan dengan perubahan zaman. Lalu, apa solusinya? Aku menyarankan kamu melakukan audit finansial sekarang juga. Kenapa harus sekarang? Karena di tahun 2026, arus kas yang macet di dalam tumpukan stok gudang adalah vonis mati bagi bisnis kecil. Kamu butuh kelincahan, bukan beban aset yang berat. Ada 3 langkah krusial yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Pertama, kurangi ketergantungan stok fisikmu sebesar 40%.
Aku tahu ini terdengar ekstrim bagi kamu yang terbiasa main di volume besar, tapi alihkan energi dan modal itu ke high margin assets. Fokuslah pada produk edukasi, layanan digital, atau sistem membership yang biaya produksinya mendekati Rp0 setelah asetnya selesai dibuat. Bayangkan, jika produk fisik hanya memberimu margin 10 hingga 15%, aset digital ini bisa memberikan margin di atas 80%, karena tidak ada biaya pengiriman, pecah barang, atau sewa gudang. Kedua, berhentilah membakar uang secara buta di iklan platform pihak ketiga. Kita semua tahu biaya per klik atau CPC semakin mahal setiap tahunnya. Jika kamu terus bergantung pada algoritma mereka, kamu sebenarnya tidak memiliki bisnis, kamu hanya menyewa pelanggan. Solusinya, bangun database pelanggan mandiri. Mulai kumpulkan data melalui email list atau komunitas eksklusif agar biaya akuisisi pelanggan atau CAC kamu bisa ditekan hingga Rp0 untuk pembelian-pembelian berikutnya. Kamu harus memiliki akses langsung ke mereka tanpa harus membayar pajak iklan lagi dan lagi. Ini bukan sekedar teori yang aku ambil dari buku teks. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sudah aku observasi dari para pemain besar yang mulai melakukan pivot secara diam-diam. Mereka mulai mengurangi beban logistik dan memperkuat ekosistem loyalitas pelanggan. Di tahun 2026 nanti, pemenangnya bukan mereka yang punya gudang paling besar, tapi mereka yang punya margin paling tebal dan kontrol data paling kuat. Jangan biarkan bisnis kamu menjadi usang karena enggan beradaptasi. Pastikan kamu klik subscribe di channel Arah Bisnis ini sekarang juga. Aku akan terus membagikan navigasi strategi yang logis dan terukur untuk membantu kamu mencapai financial freedom di tengah perubahan zaman yang semakin tidak terduga. Mari kita bangun bisnis yang bukan cuma ramai omzet, tapi juga sehat secara profit. Mari kita masuk ke simulasi yang lebih konkret agar kamu bisa melihat gambaran besarnya. Bayangkan, kita berada di tahun 2026, di mana persaingan bukan lagi soal siapa yang punya barang, tapi siapa yang punya sistem. Ada dua pengusaha, kita sebut saja si A dan si B. Si A adalah pengusaha konvensional yang tetap bertahan dengan model bisnis stok fisik 100%. Dia merasa aman karena punya gudang penuh barang. Namun, di tahun 2026, biaya sewa gudang dan tenaga kerja naik 15-20%. Di saat yang sama, kompetitor dari luar negeri masuk dengan harga yang jauh lebih murah. Si A terjebak dalam perang harga yang berdarah-darah. Margin keuntungannya yang dulu 30%, sekarang tergerus hingga sisa 5% saja. Ketika terjadi disrupsi logistik, katakanlah harga BBM naik tajam atau ada kendala distribusi global, arus kas si A langsung mati. Uangnya berhenti berputar karena tertanam di barang mati di dalam gudang yang tidak bisa terkirim. Dia punya aset, tapi tidak punya likuiditas. Sekarang, mari kita lihat si B. Dia menjual produk yang serupa, tapi dia sudah mengalihkan fokusnya. Bagi si B, produk fisik itu hanyalah pintu masuk atau alat untuk akuisisi pelanggan. Keuntungan sebenarnya bukan di sana. Si B memiliki produk digital komplementer seperti program keanggotaan, edukasi cara pakai produk yang premium, atau layanan langganan berbasis data. Si B juga memiliki database pelanggan yang sangat kuat. Begitu krisis logistik melanda, si B tidak panik. Saat pengiriman barang fisiknya melambat, dia tetap liquid karena ekosistem digitalnya tetap memberikan cash flow setiap hari tanpa tergantung pada kurir atau gudang. Inilah plot twist yang harus kamu sadari. Di masa depan, produk fisik seringkali hanya menjadi umpan agar kamu mendapatkan data pelanggan. Keuntungan yang membuat kamu kaya dan berkelanjutan justru datang dari ekosistem digital yang kamu bangun di sekeliling produk tersebut. Strategi ini bukan hanya soal jualan, tapi soal ketahanan bisnis. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam bagaimana membangun struktur bisnis yang tahan banting seperti ini, pastikan kamu subscribe di channel Arah Bisnis. Aku akan terus membantu kamu memetakan navigasi keuangan yang logis untuk mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Jangan sampai kamu bekerja keras membangun gudang, tapi lupa membangun masa depan yang liquid. Sebagai langkah penutup, aku ingin kamu mulai berpikir jauh lebih strategis dalam mengelola hasil keringatmu. Jangan biarkan seluruh keuntunganmu menguap begitu saja atau hanya tertahan di stok barang yang perputarannya mulai melambat. Alokasikan setidaknya 15% dari profit bisnismu setiap bulan ke dalam aset liquid yang tahan terhadap inflasi, seperti emas atau index fund. Ini bukan sekedar dana cadangan untuk menambal kebocoran operasional. Ini adalah war chest atau dana perangmu.
Data menunjukkan bahwa tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun pembersihan besar-besaran bagi mereka yang tidak adaptif dan terlalu kaku dengan model bisnis konvensional. Memiliki likuiditas yang kuat berarti kamu memiliki kekuatan untuk menyerang saat peluang baru muncul atau bertahan dengan tenang saat badai ekonomi datang. Sekarang pertanyaannya kembali ke dirimu sendiri. Apakah kamu akan tetap memilih untuk memeluk stok barangmu yang mulai usang dan hanya membebani arus kas? Atau kamu mau mulai membangun pondasi aset masa depan yang solid bersamaku? Keputusan ini akan menentukan di mana posisi bisnismu 2-3 tahun ke depan. Terima kasih sudah menyimak analisis ini sampai selesai. Kalau kamu merasa informasi ini membuka perspektif baru untuk bisnismu, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Arah Bisnis. Aku akan terus menemani kamu membedah navigasi keuangan yang logis demi mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Pilihan untuk maju ada di tanganmu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.